Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, semangat tentunya untuk membumikan matematika di tanah air. Oleh sebab itu saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika akan terus mengudara, akan terus mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai partner dari siswa Indonesia untuk bermatematika ceria. Oke, kita coba lihat pada kesempatan kali ini seperti biasa kita menerima masukan, masukan dari SMA kelas 10 yang diterima oleh redaksi Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke, coba kita lihat baca ya. Yang terhormat kepada pengelola Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kami dari SMA kelas 10 minta tolong untuk dipertajam soal halaman 42, nomor 15 dan nomor 16. Oke, ini memang sudah tugas kita sebagai pengelola Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, di mana kita harus tetap standby, harus tetap bersemangat, tentunya bersama kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke guys, kita minta kepada kru tolong dipersiapkan jawaban nomor 15 dan nomor 15 halaman 42. Oke, dimanapun siswa Indonesia berada, tentunya kita harus tetap berkomitmen, terus tetap harus bersemangat untuk belajar dengan ilmu matematika. Apapun kendala, apapun risiko, apapun masalah yang dihadapi, silahkan kontak kita Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika dalam blog yang kita miliki. Insya Allah kita akan terus hadir bersama siswa Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Oke, sebelum kita jawab seperti biasa, akan ada yang coba singgah ke dalam Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk memberikan edukasi kepada kita semua tentang apa yang harus dilakukan, tentang apa yang harus dilihat ke depan nantinya, terutama dalam memilih strategi untuk kuliah di matematika. Oke, kita coba persilakan lewat kepada informasi atau iklan berikut yang akan lewat. Oke, kita persilakan kepada iklan yang akan lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifani Despina MSc selaku Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Program Studi Matematika berdiri pada tanggal 22 Januari 2002 sampai saat ini sudah 17 tahun. Dengan visi yaitu terwujudnya program studi matematika sebagai salah satu program studi pilihan utama pada tingkat internasional di lembaga pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan ajaran Islam pada tahun 2023. Misi dari program studi matematika yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dengan ajaran Islam. Yang kedua, merangsang dan memotivasi terbentuknya kelompok penelitian di program studi matematika yang menyokong pengembangan iptek dan ajaran Islam. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang menerapkan ilmu matematika dalam rangka lebih membumikan matematika pada masyarakat. Yang keempat, menguatkan pelaksanaan tata kelola program studi matematika untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan ajaran Islam. Dosen program studi matematika berjumlah 17 orang,
status pegawai negeri sipil berjumlah 12 orang dan yang non pegawai negeri sipil berjumlah 5 orang. Jumlah mahasiswa program studi matematika berjumlah 352 orang. Program studi matematika memiliki ruang laboratorium. Yang pertama, laboratorium matematika dan statistika. Kepala laboratorium matematika yaitu Dr. Yusleni Tamuda, MSc. Kepala laboratorium statistika yaitu Dr. Rizwan Effendi, MSc. Yang kedua, laboratorium komputasi dan terapan dengan kepala laboratorium yaitu Milwan Andi Raja, MSc. Prodi Matematika memiliki ruang kuliah 4 ruangan, yaitu 3 ruangan terletak di gedung utama Fakultas Sains dan Teknologi, 1 ruangan terletak di gedung Psikologi. Program studi matematika juga memiliki 1 ruangan khusus untuk pusat riset mahasiswa yang dimanfaatkan untuk kegiatan riset kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aryani, MSc, Sekretaris Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaria. Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaria ini memiliki 3 kelompok bidang keilmuan. Yang pertama, statistika, yang kedua, matematika murni, yang ketiga, matematika terapan. Program studi matematika sudah cukup terkenal baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional melalui prestasi-prestasi oleh mahasiswa dan dosen-dosen pada program studi matematika. Salah satu diantaranya kegiatan mahasiswa yaitu pada tingkat nasional mahasiswa mengikuti kegiatan karya ilmiah se-Sumatera pada acara Matematika Championship yang diadakan di Bengkulu pada tahun 2018. Selanjutnya tingkat internasional mahasiswa mengikuti kegiatan International Design and Architecture di UTM Malaysia pada tahun 2018. Sedangkan prestasi yang diraih oleh dosen program studi matematika sebagai reviewer dan sebagai presenter pada conference matematika baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Hanya itu bisa saya sampaikan sebagai sekretaris program studi matematika. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika mudah pasti bisa. Oke guys, tadi kita lihat bagaimana informasi tentang fasilitas yang dimiliki oleh Prodi Matematika. Saya sebagai pengelola rumah singgah rumah sakit matematika itu merekomendasikan bagi rekan-rekan yang nantinya tamat dari SMA atau ada kakak atau abang atau adik atau ada tantenya juga yang mau kuliah, silakan kita rekomendasikan kuliah di matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaria. Kita akan coba bersama-sama nantinya akan membahas matematika. Kalau ada yang berminat untuk cuap-cuap bersama rumah singgah rumah sakit matematika, silakan bergabung dengan kita untuk membumikan matematika di tanah air. Oke guys, kita coba untuk menjawab pertanyaan siswa tadi, siswa SMA kelas 10 untuk dipertajam soal nomor 15 dan 16. Terutama untuk halaman 42. Oke, kita coba sama-sama simak bersama jawaban yang diberikan tentunya. Oke, kita coba lihat bersama-sama mana dia. Ini dia kira-kira ini. Oke, ini dia. Kita coba untuk
siswa Indonesia. Semoga jawaban yang diberikan bermanfaat, dapat mempertajam kemampuan matematika untuk siswa kelas 10. Silakan dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi siswa Indonesia. Saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika kembali mengudara, menyapa siswa Indonesia pada musim pandemi COVID-19 ini untuk terus belajar bersemangat, sehingga kita bersama-sama dapat mewujudkan bahwa matematika itu memang benar-benar menjadi ilmu yang menyenangkan. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan menyapa siswa SMP kelas siswa SMP kelas 10. Karena ada beberapa permintaan dari siswa SMA kelas 10. Kita coba lihat pembelajaran kita pada hari ini, apa yang telah diminta oleh SMA kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada pengelola Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, ya sama-sama. Kita dari SMA kelas 10 meminta agar dipertajam pertanyaan tentang eksponen dan logaritma, terutama pada halaman 42 nomor 15 dan 16. Oke, kalau oleh sebab itu seperti biasa tugas kita adalah melayani, maka kita minta kepada kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk menjawab persoalan. Oke, kita coba lihat apa yang telah disiapkan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk menjawab pertanyaan siswa Indonesia. Oke, kita lihat bersama-sama guys. Dari buku matematika kelas 10, ini dia halaman 42, nomor 15 dan 16. Oke guys, kita coba lihat soalnya guys. Soal yang pertama, log kuadrat A adalah notasi untuk log A dikuadratkan. Berapakah nilai A yang memenuhi 2 kali log kuadrat A tambah log A sama dengan 6? Oke guys, ini soal yang sangat menarik. Pantas saja soal ini ditanyakan oleh siswa SMA kelas 10. Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu suatu permisalan. Oke, misal kita misalkan soal ini, misal log A itu adalah sama dengan P. Nah, ini permisalan. Oleh sebab itu, maka 2 dikali log kuadrat log A kuadrat. Oke, log A kuadrat ditambah dengan log A sama dengan 6. Oleh sebab itu, kalau kita masukkan log A sama dengan P, ini menjadi 2P kuadrat ditambah dengan P sama dengan 6. Kalau mau kita selesaikan menjadi 2P kuadrat ditambah P dikurang 6 sama dengan dikurang salah, enggak baik sedikit. Oke. Ditambah P dikurang 6 sama dengan 0. Oke guys, di sini baru kita nampak titik terangnya bahwa ini adalah suatu persamaan kuadrat. 2P kuadrat tambah P kurang 6 sama dengan 0. Kita diminta menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Kalau oleh sebab itu di sini kita jabarkan menjadi 2P. Di sini kita jabarkan dengan P. Cari perkalian yang menghasilkan minus 6. Oleh sebab itu di sini
tambah 2 dikali dengan minus 3 itu akan minus 6 sama dengan 0. Nah, untuk anak SMA kelas 10 saya rasa penjabaran persamaan kuadrat ini jangan sampai tidak tahu. Oleh sebab itu penyelesaiannya yaitu adalah 2P kurang 3 sama dengan 0 dan P sama dengan 3/2 atau P tambah 2 sama dengan 0 dan P sama dengan minus 2. Jadi jawaban P itu adalah P sama dengan 3/2 atau P sama dengan min 2. Nah, kalau begitu, karena yang kita tanya adalah A, maka yang pertama tadi kita misalkan log A adalah yang pertama tadi 3/2. Maka A itu adalah 10 pangkat 3/2. Wah, ini dia guys. A adalah 10 pangkat 3/2. Oke guys, selesai A yang pertama. Yang kedua, A yang kedua tadi adalah untuk log A sama dengan minus 2. Karena tadi ada P yang minus 2, ada P yang 3/2, ada P yang minus 2. Maka A adalah sama dengan 10 pangkat minus 2. Jadi nilai A yang kita inginkan, A itu sama dengan 10 atau akar 10 pangkat 3. Nah, ini 10 pangkat 3/2 itu guys adalah 10 akar 10 pangkat 3. Nah, cari aja lah sendiri guys. Oke guys, akar 10 akar 1000 mungkin gitu ya. Akar 1000 akar 10 pangkat 3 kok akar 100 nih guys. Apa nih? Ini akar 10 pangkat 3. Akar 10 pangkat 3 atau A sama dengan 10 pangkat min 2 atau 0,02. 0,01, sorry salah. Oke, kita sudah dapat menjawab soal yang nomor 15. Oke. Jadi guys, kita telah lihat tadi nomor 15 itu ada hubungan dengan persamaan kuadrat. Dengan hati-hati dalam soal ini dikatakan tadi log kuadrat A itu adalah log A pangkat 2. Nah, notasi lain dari log A pangkat 2 adalah log kuadrat A. Jadi kalau kita lihat tadi penyelesaiannya itu sangat indah sekali guys. Untuk siswa SMA 10, jadi sangat indah sekali menjadi suatu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini yang kita jabarkan dengan menggunakan operasi mencari himpunan penyelesaiannya. Oke guys. Yang mau pakai rumus ABC silahkan. Yang mau menjabarkan silahkan. Ya terserah Anda aja mana yang enak. Rumus ABC kan ada juga. Minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC/2A. Misalnya itu menggunakan rumus ABC. Yang untuk yang lainnya terserah Anda sendiri. Oke. Kita cuma akan lanjutkan guys nomor 16. Sesuai dengan permintaan siswa. Nomor 16. Nyatakan P dalam Q supaya berlaku P log Q kurang 6 log Q P sama dengan 1. Oke, ini jawabannya guys. Kita coba selesaikan. Oke. Soalnya kita sederhanakan dulu. P log Q. Oke, P log Q dikurang dengan 6. Nah, ingat ini sifatnya 1/P log Q. Ingat Q log P itu sama dengan 1/P log Q sama dengan 1.
Nah, kita ambil permisalan. Misal A itu adalah P log Q. A adalah P log Q. Maka soal ini menjadi A dikurang 6 per A sama dengan 1. Kalau kiri kanan kita kalikan dengan A, ini menjadi A kuadrat kurang 6 sama dengan A. Kiri kanan kita kalikan dengan A. Kita sederhanakan menjadi A kuadrat dikurang A dikurang 6 sama dengan 0. Yes, kembali guys, kita ketemu suatu bentuk persamaan kuadrat. Yang kita akan cari adalah himpunan penyelesaian. Berapakah nilai A yang memenuhi A kuadrat kurang A kurang 6 sama dengan 0. Oke, kalau gitu kita jabarkan. A di sini dikali dengan A. Cari perkalian yang menghasilkan min 6. Kalau dijumlahkan dia bernilai minus 1. Tentu plus 2 dikali dengan minus 3 adalah minus 6. Kalau dijumlahkan dia minus 1. Sama dengan 0. Oleh sebab itu A kurang 3 sama dengan 0. A itu adalah sama dengan 3. A sama dengan 3. Satu lagi, atau A tambah 2 sama dengan 0. A-nya adalah minus 2. Nah, karena kita diminta menyelesaikan P dalam Q, kita ingin menyatakan P dalam Q, yang akan kita lihat sekarang adalah A yang pertama, karena di sini adalah A P log Q. Berarti P log Q sama dengan A yang pertama. Tadi A-nya ada 3 dan ada minus 2. Berarti P log Q sama dengan 3. Kalau kita logkan ke atas semua, P misalnya P log Q, kita pangkatkan P log Q ini, berarti sama dengan P berpangkat 3. Nah, menurut sifat, kalau ada P berpangkat P log Q, itu adalah Q. Q sama dengan P berpangkat 3. Nah, ini tadi dia guys. Ini dia guys. Tadi ada P log Q sama dengan P berpangkat 3. Nyatakan P dalam Q. Atau P itu sama dengan Q pangkat 1/3. Nah, kalau kita mau menyatakan P dalam Q. Oke guys, saya rasa ini merupakan suatu hal yang menarik. Satu lagi yang untuk A-nya minus 2. P log Q sama dengan A, berarti sama dengan minus 2. Jadi kalau kita pangkatkan P di sini, P berpangkat P log Q, tentu di sini P berpangkat minus 2, karena kiri kanan sama-sama P berpangkat. Oke. Nah, sama dengan tadi guys, di sini tentu Q. Di sini tentu P berpangkat minus 2. Oke guys, kalau kita kiri kanan kali minus setengah, berarti di sini P-nya itu adalah Q berpangkat minus setengah. Oke guys, kita sudah lihat soal ini sangat menarik sekali. Soal dari nomor 15-16 kita coba bedah dengan perlahan. Oke guys, tadi itu kita lihat soal nomor 15 dan 16 sesuai dengan permintaan siswa Indonesia.
Banyak hal menarik yang dapat kita pelajari dalam pertemuan pada pagi yang cerah ini. Ternyata meskipun kita belajar tentang logaritma, ada beberapa pelajaran basic yang harus kita pahami. Di antaranya adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat, dan sifat-sifat logaritma masih memegang peranan penting agar kita sukses dalam belajar eksponen dan logaritma. Oke guys, untuk itu saya sebagai pengasuh dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika tidak pernah bosan-bosannya menyampaikan, mengingatkan kepada Anda semua, tetaplah bersemangat untuk belajar meskipun Anda dihadapkan kepada permasalahan pembelajaran secara online. Yakinlah bahwa kami Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika akan selalu bersama Anda. Saya rasa pertemuan kali ini cukup dulu. Pastikan selalu Anda semua mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.